Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, NPM 30. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari UAS Makro Menengah yang mana mempresentasikan materi dari makro menengah, dan materinya ini terdapat ilmu ekonomi makro yang di dalamnya ada perekonomian terbuka, kemudian neraca pembayaran dan juga tingkat kurs. Untuk poin pertama ada yang namanya neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran ini adalah sebuah catatan aliran keuangan yang mana memperlihatkan atau menunjukkan nilai transaksi dari perdagangan dan juga aliran dana yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu ataupun waktu tertentu. Dan suatu neraca pembayaran ini bisa dibedakan dengan dua bagian yang utama, yaitu neraca berjalan dan juga neraca modal. Yang pertama neraca berjalan, yang mana neraca berjalan ini mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada ekspor dan juga impor barang yang tak nampak. Barang yang nampak, yang mana transaksi ini meliputi seperti hasil dari sektor pertanian dan juga barang-barang produksi industri, kemudian barang-barang yang diproduksi ataupun sektor pertambangan. Artinya yang terlihat oleh mata dan bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada ekspor dan impor jasa, ataupun kebalikannya dari poin pertama yang mana barang tak tampak. Mana transaksi ini meliputi seperti pembiayaan atau pembayaran, yang mana ini hubungannya dengan pengangkutan barang yang nampak, seperti pengangkutan dan juga asuransi dari barang-barang yang diekspor dan juga diimpor. Kemudian yang ketiga ada pembayaran pindahan neto ke luar negeri, di mana transaksi ini meliputi seperti pemerintah dan swasta yang melakukan transaksi pembayaran di mana penerimanya tidak membayar dan juga tidak perlu memberikan bentuk uang dan jasa. Kemudian neraca berjalan. Untuk neraca berjalan ada poin yang pertama, yaitu nilai ekspor dan juga impor barang tampak hampir sama. Di mana transaksi ini meliputi sama seperti sektor pertanian, barang-barang produksi dan juga barang pertambangan. Kemudian yang kedua ada barang tak tampak, sama, yaitu tentang pembayaran dan biaya pengangkutan. Kemudian yang ketiga ada biaya pemindahan. Dan kemudian ada neraca modal. Neraca modal ini ada dua, yang mana yang pertama ini ada aliran modal jangka panjang, di mana aliran modal jangka panjang ini merupakan aliran modal resmi dan juga investasi langsung oleh pihak swasta kepada negara-negara lain. Dan aliran modal resmi ini merupakan pinjaman ataupun pembayaran di antara dari badan-badan pemerintah pada suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang kedua ada modal swasta dan juga kesilapan ataupun ketinggalan. Jadi di mana dua akun penting pada neraca pembayaran meliputi akun modal swasta dan juga kesilapan dan juga ketinggalan. Jadi modal swasta itu adalah suatu aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan ataupun investasi ataupun penanaman modal, penanaman saham, keuangan yang bisa dengan cepat ditukarkan kembali pada valuta yang asalnya atau valuta lainnya. Dan aliran keuangan ini selalu dinamakan juga sebagai bond money. Ada cadangan valuta asing, yang mana poin pertama ada aliran pembayaran dan juga investasi yang masuk pada suatu negara pada suatu waktu tertentu. Ini biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk membayar dan investasi luar negeri. Kemudian poin kedua, apabila neraca keseluruhan bernilai positif, maka aliran pembayaran tersebut dan investasi ke suatu negara ini akan melebihi aliran yang sama ke negara lain. Kemudian demikian sebaliknya. Kemudian ada neraca pembayaran selalu seimbang. Poin pertama, neraca pembayaran akan selalu seimbang, di mana aliran uang dan juga modal keluar negeri ini adalah sama dengan uang dan modal yang masuk
ke negara tersebut. Poin kedua, yang menyebabkan neraca pembayaran ini selalu seimbang itu adalah ketidakseimbangan dalam neraca yang berjalan dan juga neraca modal. Maka akan diseimbangkan oleh apa? Oleh perusahaan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Poin selanjutnya ada kurs valuta asing. Jadi kurs valuta asing atau kurs mata uang asing ini memperlihatkan ataupun menunjukkan harga ataupun nilai mata uang pada suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Jadi kurs valuta asing ini bisa juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan. Untuk penentuan kurs dalam pasar bebas ini ada 3 poin. Yang pertama ada permintaan mata uang asing. Jadinya terjadinya sebuah kegiatan adanya permintaan dari konsumen terhadap mata uang asing. Kemudian kedua adanya penawaran mata uang asing, terjadinya kegiatan dari tawar menawar pada pasar perekonomian ataupun pasar bebas. Kemudian yang ketiga ada penentuan harga mata uang asing, menentukannya sebuah mata uang berapa dan bagaimana uang asing tersebut akan ditetapkan. Penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini bisa campur tangan ataupun intervensi dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya apa? Itu untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Dan kurs pertukaran ini akan ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Dan faktor yang mempengaruhi kurs ini ada 5. Yang mana perubahan dalam cita rasa masyarakat, di mana masyarakat ini kan pasti punya rasa bosan, makanya di situ bisa menyebabkan perubahan dari cita rasa masyarakat. Kemudian kedua, perubahan harga barang dan ekspor dan juga impor. Jadi adanya perubahan tingkat harga barang ini juga mempengaruhi nilai kurs. Yang ketiga ada kenaikan harga umum. Dan kemudian yang keempat ada perubahan suku bunga dan juga tingkat pengembalian investasi. Ini juga mempengaruhi nilai kurs karena adanya perubahan suku bunga juga akan merubah dari nilai kurs itu sendiri. Kemudian adanya pertumbuhan ekonomi dari setiap periode ke periode lain ataupun 1 tahun ke tahun berikutnya, adanya pertumbuhan ekonomi akan juga mempengaruhi nilai kurs. Kemudian kurs pertukaran dan juga neraca pembayaran. Jadi sistem penentuan valuta asing ini juga menimbulkan efek yang sangat berbeda ke atas neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang sangat ditentukan oleh mekanisme ataupun tata cara pasar ini cenderung akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus pada neraca pembayaran, sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah ini cenderung menimbulkan ataupun memunculkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Kemudian neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan atau beberapa opsi. Misalkan pemerintah Indonesia ini menentukan bahwa kurs pertukaran di Indonesia antara dolar US dollar dan juga rupiah ini salah satunya 1 dolar sama dengan Rp 12.500. Nah, ditinjau ataupun dilihat dari segi pandangan Indonesia, nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah ini adalah lebih rendah dari yang ditentukan oleh pasar bebas. Nah, karena dalam pasar bebas setiap dolar ini bisa dibeli dengan harga 10.000, dalam keadaan seperti ini rupiah Indonesia dinamakan mata uang yang dinilai terlalu rendah ataupun undervalued. Dan sebaliknya, apabila kurs pertukaran di antara dolar ataupun US dollar dan rupiah ini adalah lebih baik, maka dari sudut pandang penduduk Indonesia, dari yang ditetapkan oleh pasar bebas, misalnya kurs pertukaran yang ditetapkan ini adalah 1 US dollar sama dengan 7.500, maka kurs pertukaran ini menyebabkan nilai rupiah dinamakan sebagai mata uang yang dinilai terlalu tinggi. Itu adalah kebalikannya. Kemudian kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Pada poin pertama, pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian
terbuka ini akan terbentuk pada salah satu dari 4 masalah. Yang pertama ada perekonomian menghadapi masalah pengangguran tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Jadi pengangguran juga merupakan suatu masalah yang bisa mempengaruhi pada perekonomian terbuka. Kemudian poin kedua atau masalah kedua yaitu perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi terhadap surplus dalam neraca pembayaran. Yang mana kita tahu inflasi ini juga akan bisa mempengaruhi dan menjadi sebuah kendala pada perekonomian terbuka. Yang ketiga ada perekonomian yang menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit pada neraca pembayaran. Kita tahu adanya pengangguran dan juga defisit ataupun penurunan, maka ini juga akan menyebabkan permasalahan pada kegiatan perekonomian terbuka. Untuk perekonomian yang poin keempat, ada perekonomian yang menghadapi masalah inflasi kemudian dihadapi dengan masalah defisit. Ini hampir sama seperti yang poin ketiga, tapi bedanya ini adalah masalah inflasi kemudian disampingkan dengan defisit ataupun penurunan harga. Kemudian kebijakan memindahkan pembelanjaan. Jadi kebijakan memindahkan pembelanjaan yang dilakukan pemerintah ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang bisa mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Jadi ada langkah-langkahnya ataupun berbagai cara untuk mengatasi atau mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri seperti berikut. Ada satu, melakukan pembatasan impor. Ini bisa dilakukan dengan menaikkan pajak ataupun tarif. Kemudian yang kedua ada menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Maka mencatu penggunaan mata uang asing. Kemudian masyarakat dan para pengusaha harusnya menerangkan tujuan mereka memiliki valuta asing. Yang ketiga ada menurunkan nilai mata uang ataupun devaluasi. Maka langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal. Kemudian ada kebijakan pengurangan pembelanjaan. Yang dimaksudkan adalah langkah-langkah untuk pemerintah mengatasi masalah pengurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pada neraca pembayaran dengan cara mengurangkan pembelanjaan. Ini dilakukan ketika perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan juga di samping itu inflasi telah terwujud. Dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Devaluasi ataupun penurunan nilai valuta. Jadi devaluasi ataupun biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap. Jadi devaluasi ini adalah pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing sebagai contoh misalnya pada mulanya dolar. Dan syarat-syarat ini yang dibutuhkan untuk menyesuaikan devaluasi adalah ekspor negara itu elastis, di mana pengiriman barang ini dilakukan ketika melihat kondisi dan kondisional. Yang kedua ada permintaan impor negara juga itu elastis, sama. Di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Kemudian negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan melakukan devaluasi pula. Artinya ada kesadaran dari negara lain. Jadi pada kesimpulannya, masalah yang akan dihadapi perekonomian terbuka ini lebih rumit daripada masalah yang dihadapi oleh perekonomian tertutup. Karena dalam jangka pendek perekonomian tertutup hanya perlu menghadapi masalah pengangguran dan juga inflasi. Tapi kalau untuk perekonomian terbuka, di samping masalah pengangguran dan inflasi, harus pula dihadapkan kemungkinan berlakunya ketidakseimbangan pada neraca pembayaran dan ketidakstabilan. Dan apabila neraca pembayaran ini ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dan juga ketidakstabilan, maka keadaan defisit dan juga valuta asing meningkat nilainya
dan masalah sektor luar negeri ini akan bisa memperburuk masalah inflasi dan pengangguran. Pertanyaan, apa sih contoh dari aliran modal jangka panjang? Yang kedua, mengapa sebuah transaksi dikatakan pembayaran pindahan neto ke luar negeri? Kemudian yang ketiga, jelaskan dan dari cara menentukan kurs valuta asing. Kemudian yang keempat, mengapa pemerintah perlu memberlakukan kebijakan pindahan belanjaan? Untuk jawabannya, dari contoh aliran modal jangka panjang yaitu emas, tanah dan bangunan, dan asuransi, di mana aliran ini dikatakan jangka panjang karena bisa digunakan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Dan itulah disebabkan dinamakan aliran modal jangka panjang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa sebuah transaksi dikatakan pembayaran pindahan neto ke luar negeri? Ya karena pada transaksi tersebut itu dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, yang mana ini pembayarannya si penerima tidak perlu membayar dalam bentuk uang ataupun jasa dan ataupun barang. Dan ini sifatnya ke luar negeri dari pemerintah, dari negeri ke negeri lain. Untuk yang ketiga, pertanyaan, jelaskan dari cara menentukan kurs valuta asing. Yang pertama ini kan ada besarnya permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Artinya dalam menentukan kurs valuta asing ini juga perlunya pertimbangan dari permintaan dan penawaran mata uang asing ini seberapa besar dan seberapa volumenya yang terdapat di dalamnya, sehingga ini jadi bahan pertimbangan ketika menentukan kurs valuta asing. Kemudian yang kedua, ini ditentukan oleh pemerintah, artinya pemerintah juga intervensi terhadap penentuan dalam kurs valuta asing. Untuk pertanyaan yang keempat, selain untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor juga dan pengurangan pembelanjaan, kemudian yang kedua adalah mengurangi impor dan juga mendorong konsumsi barang dalam negeri. Itu adalah mengapa pemerintah perlu melakukan kebijakan pemindahan pembelanjaan. Jadi selain untuk mengatasi masalah defisit, juga mengurangi impor dan juga mendorong konsumsi barang dalam negeri itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.